Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan meneruskan bab sistem gerak pada manusia. Kita akan membahas mengenai persendian atau artikulasi. Persendian atau artikulasi sendiri itu adalah hubungan antara dua tulang atau lebih, baik yang dapat digerakkan maupun yang tidak dapat digerakkan. Persendian memiliki beberapa komponen penunjang sendi. Ada 5 komponen penunjang sendi. Yang pertama itu adalah ligamen. Ligamen ini merupakan jaringan ikat yang menghubungkan antara tulang dengan tulang. Fungsinya untuk mencegah pergerakan sendi secara berlebihan dan membantu mengembalikan tulang pada posisi asalnya setelah melakukan pergerakan. Yang kedua, ada kapsul sendi. Kapsul sendi ini adalah lapisan serabut yang melapisi sendi dan menghubungkan dua tulang yang membentuk persendian. Kapsul sendi itu terdiri atas dua lapisan. Yang pertama ada kapsul sinovial, dan yang kedua ada kapsul fibrosa. Untuk kapsul sinovial ini berfungsi menghasilkan cairan sinovial sendi dan membantu penyerapan makanan ke tulang rawan sendi. Sedangkan kapsul fibrosa ini berfungsi untuk memelihara posisi dan stabilitas sendi serta memelihara regenerasi kapsul sendi. Yang ketiga ada cairan sinovial. Cairan sinovial ini merupakan cairan pelumas pada ujung-ujung tulang yang terdapat pada bagian kapsul sendi, sehingga gesekan antar tulang berjalan lancar, halus, dan tidak menimbulkan rasa nyeri atau sakit. Yang keempat ada tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin ini merupakan jaringan tulang rawan yang menutupi kedua ujung tulang yang membentuk persendian. Fungsinya untuk menjaga persendian dari benturan keras atau juga bisa sebagai bantalan sendi agar tidak nyeri saat bergerak. Yang kelima itu ada bursa. Bursa merupakan kantong tertutup yang dilapisi membran sinovial terletak di luar rongga sendi. Nah, ini merupakan gambar diagram persendian. Bisa kita lihat di sini. Ini merupakan otot. Ya, dan ini ada cairan sinovial. Terus ini merupakan tulang rawan hialin. Dan ini ligamen. Terus ini merupakan kapsul sendi. Ini merupakan kapsul sendi. Dan ini bursa. Nah, itu merupakan gambar dari persendian dengan komponen-komponen penunjang sendinya. Persendian atau artikulasi memiliki beberapa tipe. Berdasarkan strukturnya, persendian atau artikulasi dibagi menjadi 3. Ada artikulasi fibrosa, yaitu persendian yang tidak memiliki rongga sendi dan diperkokoh oleh jaringan ikat fibrosa. Yang kedua ada artikulasi kartilago, ini merupakan persendian yang tidak memiliki rongga sendi dan diperkokoh oleh jaringan kartilago atau tulang rawan. Yang ketiga ada artikulasi sinovial, yaitu persendian yang memiliki rongga sendi dan diperkokoh oleh jaringan ikat ligamen dan kapsul sendi. Pengelompokan sendi juga ada yang berdasarkan gerakannya. Jadi dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada sinartrosis, yang kedua ada ampiartrosis, dan yang ketiga ada diartrosis. Baiklah, kita akan membahas satu persatu pengelompokan sendi berdasarkan gerakannya. Yang pertama ada sinartrosis atau sendi mati. Sendi mati atau sinartrosis ini merupakan persendian yang tidak dapat digerakkan karena tidak memiliki celah sendi. Dihubungkan dengan jaringan ikat fibrosa atau kartilago. Contohnya hubungan antar tulang tengkorak. Sinartrosis atau sendi mati sendiri ini dibagi menjadi 2 jenis sendi sinartrosis. Yang pertama ada sinfimbrosis dan yang kedua ada sinkondrosis. Untuk sinfimbrosis ini sendiri itu adalah sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa
berbentuk serabut yang mengalami penulangan, contohnya pada tulang-tulang tengkorak. Sedangkan sinkondrosis ini merupakan sendi yang dihubungkan dengan jaringan tulang rawan kartilago atau disebut juga tulang rawan hialin. Contohnya pada tulang panjang anak-anak. Nah, ini merupakan gambar dari sendi mati ya, yaitu tulang-tulang tengkorak atau tempurung kepala yang kita sebut dengan sutura, gabungan dari tulang-tulang pada sendi mati di tempurung kepala itu disebut dengan sutura. Bisa kita lihat ya, ini ada sutura, ada batasnya. Oke, untuk selanjutnya ada yang namanya ampiartrosis atau sendi kaku. Sendi kaku ini merupakan persendian yang menggerakkan dengan gerakan yang sangat terbatas akibat tekanan. Contohnya hubungan antar tulang rusuk dan tulang belakang. Ampiartrosis sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada simfisis, yaitu sendi yang dihubungkan oleh kartilago atau tulang rawan serabut. Contohnya sendi antar tulang belakang dan sendi pada tulang kemaluan. Terus ada sindemosis, ini merupakan sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen. Contohnya pada tulang betis dan tulang kering. Ada juga gomposis, yaitu sendi pada tulang berbentuk kerucut yang masuk ke dalam kantong tulang. Contohnya pada tulang gigi yang tertanam dalam kantong tulang rahang. Oke, selanjutnya ada diartrosis atau sendi gerak. Sendi gerak ini merupakan persendian yang paling bebas gerakannya. Macam-macam sendi gerak. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada sendi peluru. Oke, sendi peluru adalah persendian yang memungkinkan gerakannya bisa ke segala arah. Contohnya hubungan antara lengan atas dengan tulang belikat atau kita bisa sebut dengan gelang bahu, dan juga tulang paha dengan tulang pinggul atau kita bisa sebut dengan gelang panggul. Nah, ini merupakan gambar dari sendi peluru yang memiliki bonggol dan mangkok. Ya, cirinya seperti itu. Yang kedua ada sendi engsel. Sendi engsel ini merupakan hubungan antar tulang yang hanya bisa digerakkan pada satu arah, seperti engsel pada pintu. Contohnya siku dan lutut. Nah, ini gambarnya seperti ini. Yang ketiga ada sendi pelana. Sendi pelana merupakan hubungan antar tulang yang bergerak pada dua arah. Contohnya ujung tulang antara ibu jari tangan dan tulang telapak tangan. Ini merupakan gambar dari sendi pelana. Yang selanjutnya ada sendi putar. Sendi putar ini merupakan persendian yang dimiliki memungkinkan gerak putar atau rotasi dengan satu poros. Sebagai contoh, hubungan antara tulang atlas dengan tulang tengkorak dan hubungan antara lengan atas dengan lengan bawah. Ini gambar dari sendi putar. Selanjutnya ada sendi luncur atau geser. Sendi luncur atau geser ini merupakan persendian yang gerakannya menggeser. Maaf ya, ini bukan sendi peluru tapi harusnya sendi luncur atau geser. Gerakannya menggeser, tidak berporos dan memiliki ujung tulang yang agak rata. Contohnya hubungan antar tulang pergelangan tangan, pergelangan kaki, tulang telapak tangan atau kaki. Ini bentuknya seperti ini untuk gambarnya. Yang terakhir ada sendi kondiloid atau elipsoid. Ini merupakan persendian yang gerakannya ke kiri dan ke kanan atau ke depan dan ke belakang, berporos dua, serta memiliki ujung tulang yang salah satunya berbentuk oval dan masuk ke dalam lekuk berbentuk elips. Contohnya hubungan antara tulang pengumpil dengan tulang pergelangan tangan. Dan ini gambar dari sendi kondiloid. Oke, itu merupakan materi hari ini tentang persendian. Jangan lupa kalian
kerjakan soal-soal post test-nya